Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di kesempatan video kali ini saya akan mereview sebuah web learning yang bernama Google Classroom. Oke, langsung saja ke inti video tersebut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya jelaskan tadi. Saya sini akan mereview tentang web learning bernama Google Classroom. Apa itu Google Classroom? Nah, mari kita perhatikan video berikut ini. Google Classroom atau dalam bahasa Indonesia, Google Classroom adalah teras belajar campuran yang ditujukan untuk setiap ruang pendidikan yang perlu mencari jalan keluar dari kesulitan dalam membuat, mendistribusikan, dan mengklasifikasikan setiap tugas tanpa kertas. Ini saya akan memulai sebuah cara untuk mengirim tugas melalui Google Classroom seperti yang diperintahkan untuk mengumpulkan tugas ini. Oke, jadi basically-nya Google Classroom ini sendiri software buatan Google atau aplikasi buatan Google yang dibuat untuk memudahkan, untuk membagi, untuk memberi, untuk mengumpulkan tugas antara siswa dan murid. Oke, yang pertama ini kita buka dulu Google Classroom-nya dan pastikan Anda harus ada internet untuk buka Classroom ini. Pastikan juga punya wifi, jangan pakai kuota. Kalau pakai kuota ya taulah, kalau misalnya pakai hotspot dari HP makan kuotanya juga banyak. Oke, nah di sini saya memiliki sudah bergabung dalam 5 kelas. Nih, dalam 5 kelas ini cara masuknya cukup dengan memasukkan kode yang telah diberikan oleh pembuat kelas atau guru yang bersangkutan. Nah, di sini ada klik icon tambah. Di sini kita bisa lihat ada gabung kelas dan buat kelas. Nah, karena saya di sini akan berperan sebagai murid, maka saya akan gabung ke kelas. Nah, di saat gabung ke kelas ini, di sini ada perintah untuk mintalah kode kelas kepada pengajar. Nah, disinilah masukkan kode kelasnya tadi, misalnya sekian. Nah, begitu juga dengan kelas-kelas yang saya ada di sini, saya juga minta kode kelasnya untuk bisa masuk ke dalam kelas tersebut. Oke, ya, yang pertama kita akan membahas tentang cara pengumpulan tugasnya. Nah, di sini ada salah satu di tengah waktu ini di kelas ini, di kelas balung. Sini kita bisa melihat ada untuk buka tugas dan untuk buka folder untuk kelas ini di Google Drive. Nah, di Google Classroom ini sendiri dia melakukan penyimpanan Google Drive. Jadi kalau misalnya kita mengupload video dengan mengupload tugas dengan Google Classroom ini, maka dia otomatis akan membackup ke Google Drive. Jadi tidak masalah kalau misalnya laptop Anda rusak atau harddisk Anda rusak, videonya hilang atau segala macam, Anda bisa download lagi di Google Drive di folder Classroom yang bernama kelas Anda tersebut. Oke, lanjut kita akan mencoba masuk ke dalam kelas yang balung. Di sini saya juga untuk punya tenggat tugas untuk pelajaran fisika. Oke, kita akan coba untuk membuka tugasnya. Nah, oke. Nah, di sini saya sudah ada 3 tugas di dalam kelas balung ini. Kita bisa lihat ada di sini ada tenggat waktunya, tenggat waktu. Dan apabila ini sudah lewat masa tenggat waktunya, maka tugas tersebut tadi maka akan ada tanda terlambat. Jadi seberusaha mungkin, secepat mungkin untuk bisa mengumpulkannya di waktu yang pas. Nah, sini saya akan mencoba mengumpulkan satu tugas. Yang
Yang pertama ini, nih di sini kita bisa lihat detailnya. Nah di sini juga kita bisa lihat file apa saja yang sudah Anda kaitkan dalam arsip tugas ini. Oke, kita akan kerjakan yang pertama dahulu. Nah di sini Christian Anggara sebagai guru membuat tugas dengan perintah buatlah makalah fungsi dan kumpulkan dalam bentuk Word. Nah, di sini memiliki tenggat waktu 2359. Nah, berarti masih ada hari besok sih sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah kalau misalnya buat sekarang. Cicil-cicil juga lumayan. Nah, untuk cara menambahkannya itu gampang aja. Nih ada klik tambah atau buat. Nah, di sini Google Classroom ini menyediakan layanan untuk menambah tugas dari Google Drive dari link tertentu dan menaruhkan file dari laptop kita atau PC kita, dari HP kita. Lalu ada juga dari buat baru, buat dokumen baru, buat presentasi baru, dan juga buat job buat sheet untuk Excel, dan kemudian buat gambar baru. Nah, bagaimana caranya untuk mengupload yang dari file Anda yang ada di dalam perangkat Anda? Nah, pertama kita klik file. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dia di sini Google Classroom menggunakan Google Drive, jadi tak masalah kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi harddisknya rusak atau laptopnya rusak, maka otomatis akan pasti tersimpan dalam Google Drive. Nah, di sini ada dua cara untuk mengumpulkan tugasnya. Yang pertama ada sini tulisannya tarik file ke sini dan pilih file dari perangkat Anda, dan mungkin tarik file ke sini ini sama seperti drag and drop yang di bawah ini sama seperti Photo Browse. Nah, saya akan mencoba untuk mengumpulkan dengan cara drag and drop terlebih dahulu. Maka dari itu saya akan cari dulu tugasnya. Tugas. Oke, ini ada sudah siap sebenarnya. Ini hanya sebuah contoh filenya atau yang sudah saya kumpulkan oleh di map lain di Google Classroom juga. Nah, caranya itu karena tadi drag and drop, jadi cukup di drag saja. Oke, jika sudah jangan mencet X ini, nanti hilang kan sama aja mungkin. Apa ini terus? Nah, lalu pencet klik upload. Tunggu saja sebentar aja kok, tergantung file yang ada, besar file yang ada akan ada upload. Nah, di sini sudah ada klik tanda serahkan. Nah, jangan lupa setelah mengirimkan tugas atau setelah melakukan tugas Anda, jangan lupa klik serahkan ini, karena ada beberapa teman saya waktu pertama kali menggunakan Google Classroom ini, mereka lupa menekan tombol serahkan ini. Nah, jadi yang mereka buat itu bisa dihitung sebagai terlambat oleh aplikasi ini. Jadi usahakan sebelum untuk meninggalkan aplikasi tersebut, maka klik dulu serahkan ini, jangan sampai kelewat. Oke, langsung saja kita serahkan. Oke, nah di sini kita bisa lihat kalau di tugas saya ini sudah saya serahkan. Tapi di sini juga bisa Anda batalkan pengirimannya, tapi dengan catatan Anda harus mengirim kembali file yang harus dikirim. Oke, saya akan lanjut ke tugas yang nomor 2. Nah, nih di sini ada fiturnya langsung ya, nanti di samping itu langsung ada tugas yang akan harus Anda kerjain. Nah, oke, saya tambah atau buat lagi dan lalu melewati file lagi. Nah, saya akan gunakan fitur browse karena tadi yang udah drag and drop, sekarang saya akan gunain fitur browse. Oh ya, tadi saya lupa lihat perintahnya apa kalau nggak salah, itu rar.
Berarti oh ya, sudah pernah juga saya buat. Nih, ini yang sudah saya kompres sebelumnya. Cara kompresnya juga pasti tahu lah ya kan, cuma klik kanan, add to bla 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 dan tunggu selesai. Oke, lalu klik open dan upload. Jujur sebenarnya saya lebih sering menggunakan fitur drag and drop daripada browse, karena di sini sebelum mengumpul tugas ini saya pasti masih membuka dokumennya. Jadi waktu mengumpul cuma butuh waktu sebentar aja untuk narik file. Nah, itu udah dari dokumen ke Chrome ini. Jadi nggak perlu lama-lama kayak browse tadi kan, kita juga harus cari dulu filenya di mana. Belum lagi kalau kita terakhir buka file itu dari sebuah folder yang berakar-akar. Nah, itu kan pasti juga memakan waktu. Oke, lalu kita langsung klik serahkan. Nah, sudah selesai untuk tugas keduanya. Maka kita akan melihat fitur-fitur yang ada di Google Classroom ini. Oke, jangan sekali-sekali mencet batal pengiriman, dan karena kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya dibatalin, kita harus segera mengirimnya lagi. Oke, sini saya akan melihat. Nah, di sini sudah tidak ada lagi tugas yang harus saya kerjakan, maka tugas untuk beberapa hari kemudian sudah selesai. Di sini saya akan melihat tugas-tugas kelas. Oke. Nah, sini saya sudah menyelesaikan 2 dari 3 tugas, di mana tugas ini saya awalnya belum masuk kelas ini. Oke. Di sini kita juga bisa lihat Google Calendar dan folder drive kelas. Nah, folder drive kelas ini tadilah ya untuk Anda melihat file-file upload yang file-file yang sudah Anda upload ke dalam Google Drive. Jadi di Google Drive nanti itu tinggal download aja, nggak perlu ribet. Saya bakal contohin satu caranya. Saya bakal buka Google Drive dulu. Oke, coba. Nah, di sini kita juga bisa lihat Google Calendar. Apa itu Google Calendar? Saya juga belum pernah lihat. Google Calendar ini mungkin sama kayak seperti kalender biasanya ya. Oh, nih. Nah, di Google Calendar ini bisa lihat sekarang tanggal 26 dah benar. Nah, di Google Drive tadi, di sini yang saya jelaskan tadi langsung ada di foldernya, ini langsung ada di Google Drive. Jadi tinggal pencet Google Classroom-nya. Pencet Google Classroom-nya. Nah, di sini kan sudah banyak kelas-kelas yang tadi. Misalnya saya akan buka satu nih di mata pelajaran desain grafis. Nah, di sini ada lagi file-file saya yang sudah saya upload. Kalau mau downloadnya tinggal klik kanan dan download. Oke, cukup simpel dengan Google Classroom ini, dan pastinya file Anda akan tentu selamat. Lalu di sini saya akan membuka orang-orang atau teman-teman dari kelas ini. Nah, di sini ada gurunya, itu Anggara sebagai guru, ada Emil, ada Zaki, ada Revi, ada Iqbal, dan ini ada akun Revi satu lagi ya. Nah, itu saja untuk review web learning kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video.